Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat, di channel Kang Rahmat yang saya dedikasikan untuk Anda yang akan memulai bisnis online. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang keterampilan wajib jika serius mau bisnis online. Keterampilan apa yang dimaksud? Sebenarnya banyak keterampilan yang harus kita pelajari, tapi saya akan mulai dengan sebuah keterampilan inti yang jika Anda bisa melakukan keterampilan inti ini, maka bisnis online bisa Anda jalankan. Oke, langkah pertama ya kita harus mengenal dulu bisnis online itu seperti apa. Langkah pertama adalah Anda masuki dulu dunia online. Yang namanya bisnis online, Anda harus mengenal dunia online. Bagaimana kita bisa bisnis online jika kita sendiri belum mengenal bisnis online? Anggaplah Anda masih pemula, maka Anda perlu mengenal dunia online. Oke, nanti setelah mengenal dunia online, kita akan mengenal dunia bisnis online. Cara memasuki dunia online, tinggal Anda masuki saja. Anda sering saja masuk ke dunia online, artinya Anda sering membuka internet. Pada kenyataannya sekarang mungkin sudah sering. Minimal kita kan buka WhatsApp, itu udah dunia online. Tapi kita lebih luas lagi. Bukan hanya WhatsApp yang kita buka, Anda mulai buka YouTube ya. Anda sekarang sedang menonton YouTube. Anda buka Facebook, Anda buka Google, Anda coba gunakan email dan sebagainya. Silakan kenali lebih jauh, ya akrabi lah. Seperti apa sih dunia online tersebut? Kemudian Anda mulai belajar bagaimana cara menggunakannya masing-masing. Cara menggunakan email, cara menggunakan WA, cara menggunakan Facebook dan sebagainya. Silahkan pelajari. Jadi jangan hanya bisa login melihat orang lain saja, tapi silahkan lebih pelajari bagaimana Anda juga bisa berperan aktif di sana. Dan silahkan Anda praktekkan. Sehingga Anda bukan hanya tahu dunia online, tapi Anda sudah mulai bisa menggunakannya. Ini bisa dikatakan keterampilan paling dasar jika mau bisnis online. Sekarang bagaimana sih cara menjalankan bisnis online tersebut? Caranya banyak sekali, tergantung model bisnis yang akan Anda jalani. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sebuah framework atau kerangka kerja yang sederhana dulu. Kerangka kerja yang lain ada, tapi ya kita pahami dulu yang sederhana. Saat Anda menjalankan bisnis online, yang pertama Anda perlu komunikasi secara online. Kemudian yang kedua, Anda perlu presentasi secara online. Maksudnya adalah Anda menyajikan, menjelaskan, menunjukkan tentang produk atau jasa Anda secara online. Dan yang ketiga, Anda juga harus mendatangkan pengunjung. Sama seperti Anda buka toko, buka rumah makan, harus ada pengunjung ke tempat bisnis Anda. Begitu juga di bisnis online. Anda sudah membuat presentasi, nah Anda undang, datangkan orang supaya melihat presentasi Anda. Ya, ini salah satu framework yang cukup sederhana yang Anda pahami ini, Anda sudah mulai bisa menjalankan bisnis online. Oke, sekarang kita bahas tentang keterampilan dasar yang inti. Keterampilan inti sesuai dengan simple framework tadi. Yang pertama ya, Anda butuh keterampilan komunikasi secara online. Yang kedua, Anda butuh keterampilan membuat presentasi online. Dan yang ketiga, Anda butuh mendatangkan pengunjung. Jika Anda sudah bisa melakukan ketiga hal ini, ya Anda sudah bisa bisnis online. Tentu nanti Anda bisa kembangkan ya sambil berjalan. Yang berkaitan dengan komunikasi, ya skill komunikasi atau keterampilan komunikasi, yang pertama ya Anda harus bisa menggunakan alat komunikasi. Yang paling umum ya sudah Anda bisa mungkin yaitu WhatsApp. Kemudian ada email. Email juga sangat penting ya, silakan Anda pelajari. Kemudian ada yang disebut dengan pesan pribadi di sosial media seperti Facebook Messenger, direct message dan sebagainya. Kemudian dalam komunikasi bukan hanya bisa mengirimkan pesan dan membaca pesan, tapi pesan Anda itu harus persuasi, harus membujuk. Karena yang namanya bisnis online ya pasti jualan, pasti membujuk orang untuk membeli produk kita. Kemudian yang penting juga Anda membangun hubungan personal yang baik, yaitu membangun keakraban. Bagaimana cara berkomunikasi supaya Anda akrab dengan lawan bicara. Sekarang presentasi online, bagaimana caranya kita mempresentasikan produk kita atau jasa kita? Ya, bisa dengan tulisan, bisa dengan gambar, bisa dengan video, bisa juga dengan audio. Di mana kita mempresentasikan tentang produk atau jasa kita. Yang pertama, Anda bisa menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube. Silakan. Kalau di Facebook bisa semua media ya, bisa tulisan, bisa gambar, bisa video. Di IG juga sama, bisa gambar dan bisa video dilengkapi dengan tulisan. Yang wajibnya gambar dan video. Kalau di YouTube khusus untuk video juga dilengkapi dengan tulisan. Anda bisa juga menggunakan website
ada landing page ya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan blog baik yang gratis maupun yang berbayar. Begitu juga Anda bisa menggunakan all shop atau toko online pribadi Anda. Kemudian Anda juga bisa presentasi menggunakan aplikasi chat, baik itu WA, Telegram, dan sebagainya. Ya, menjelaskan produk bisa kan menggunakan aplikasi chat. Kemudian, bagi Anda pemilik produk fisik juga bisa menjelaskan produk Anda menggunakan marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Untuk bisa presentasi, Anda membutuhkan skill yang disebut membuat konten. Ya, jelas Anda harus bisa membuat tulisan. Ya, tinggal mengetik. Hampir semua orang sudah bisa mengetik ya. Silahkan tinggal Anda ketik menggunakan keyboard baik di komputer, di laptop maupun di HP Anda. Kemudian membuat gambar. Nah, membuat gambar juga sebenarnya tidak sesulit yang dikira. Gampang sekali membuat gambar. Minimal, yang paling minimal sekali adalah gunakan HP Anda untuk memfoto. Tinggal cepret, Anda sudah punya gambar. Akan lebih bagus jika Anda punya kemampuan untuk mengedit, menambahkan tulisan di gambar Anda supaya lebih menjual. Oke, kemudian membuat video. Sama, membuat video yang paling mudah ya tinggal Anda rekam menggunakan kamera HP Anda. Akan lebih bagus jika rekaman Anda pun diedit. Bisa ditambahkan tulisan, bisa ditambahkan musik, ya, dan sebagainya. Kemudian Anda juga membuat audio. Membuat audio juga gampang ya. Anda bisa menggunakan HP, tinggal Anda rekam. Jadi cara presentasi itu mudah. Anda pilih platformnya. Yang tadi ya, platform itu seperti sosial media, website, aplikasi chat, dan marketplace itu disebut platform. Kemudian Anda buat konten. Nah, gabungan antara platform dan konten itulah yang menjadi presentasi. Mudah ya, seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke keterampilan traffic, yaitu mendatangkan pengunjung. Traffic itu ada 3. Yang pertama organik. Organik itu bisa dikatakan yang gratis lah. Artinya Anda tidak perlu membayar orang, meskipun tetap Anda harus kerja. Ya, artinya Anda berusaha bekerja setiap hari mendatangkan traffic, meskipun Anda tidak membayar orang lain. Yang kedua adalah paid traffic. Kalau paid traffic itu Anda membayar orang lain. Baik Anda membayar Facebook, membayar Google, membayar pemilik website, membayar pemilik akun Instagram yang followernya sudah banyak, ya, sebut paid promote atau endorse. Dan yang ketiga adalah control traffic, yaitu traffic yang bisa Anda kendalikan, yaitu traffic yang dimana kalau Anda ingin menghubungi orang-orang, Anda tinggal mengirimkan konten Anda. Ya, sebagai contoh yang paling mudah itu adalah broadcast WA. Anda punya daftar nomor WA di HP Anda, ya Anda tinggal broadcast. Semakin besar daftar WA Anda, ya akan semakin besar traffic Anda. Atau bisa juga menggunakan email. Yang banyak yang menggunakan di bisnis internet adalah dengan menggunakan email. Sama, Anda kumpulkan email, kemudian Anda bisa mengirimkan materi promosi Anda atau konten Anda melalui email. Semua upaya traffic Anda, baik yang berbayar maupun yang organik atau yang gratis, Anda kumpulkan dalam kontrol traffic. Artinya, bagusnya saat Anda memasang iklan itu untuk mengumpulkan nomor WA atau alamat email. Begitu juga promosi organik Anda yang gratisan, Anda manfaatkan, Anda gunakan tidak langsung ke jualan Anda, tapi untuk mendapatkan nomor WA atau email. Setelah Anda dapatkan kontaknya, barulah Anda promosikan produk Anda. Akan lebih enak. Nanti kalau ada produk lain atau Anda ingin follow up, kalau Anda ingin promosi ulang, ya Anda tinggal kirim lagi. Sebenarnya boleh-boleh saja. Mau Anda langsung arahkan ke jualan, ya boleh. Tapi kalau Anda arahkan ke jualan, kemudian mereka tidak jadi beli, Anda sulit memfollow up lagi. Anda harus iklan lagi. Anda harus cari lagi, baik secara organik maupun secara berbayar. Ini pilihannya, silahkan. Kontrol traffic tadi sudah disinggung ya, bisa berupa email list ya. Anda mengumpulkannya menggunakan software pihak ketiga yang seringkali disebut autoresponder atau email marketing management. Nah, ada contohnya, nanti bisa Anda klik ya di link di bawah ini di deskripsi, contoh pengelola email list yang saya gunakan. Kemudian Anda juga bisa menggunakan WhatsApp list. Ini mudah ya. Intinya kalau ada orang yang mengontak Anda, langsung aja Anda save. Dan minta dia save nomor Anda juga. Itu lebih bagus. Bisa juga menggunakan Facebook Messenger. Cuma Facebook Messenger yang bukan dari profil, tapi dari halaman, ya, dari page. Dan menggunakan aplikasi yang ketiga juga, yaitu ManyChat. Yang paling gampang menurut saya WhatsApp dan email. Dari sini bisa kita lihat peran sentral konten. Tadi sudah kita bahas. Konten itu dibutuhkan untuk presentasi. Itu jelas ya. Anda menjelaskan produk pasti membutuhkan konten, baik itu tulisan, gambar, video, atau audio.
Kemudian konten juga untuk mendatangkan traffic. Anda membuat konten di Instagram berupa gambar, Anda membuat konten berupa video di YouTube, Anda membuat konten berupa audio di podcast, atau Anda membuat konten berupa tulisan di blog. Itu akan mendatangkan traffic. Jadi cara mendatangkan traffic yang gratis salah satunya adalah Anda membuat konten-konten yang menarik, yaitu konten yang mendidik, konten yang menghibur, dan konten yang menginspirasi. Nanti orang akan berdatangan. Silahkan sesuaikan kontennya dengan target pasar Anda. Kalau target pasar Anda misalnya mamah muda karena Anda mau menjual hijab, ya buat konten-konten yang sesuai dengan usia, dengan kehidupan mamah muda, dan sesuai dengan produk Anda, misalnya hijab. Yang ketiga, konten juga perlu untuk edukasi. Tadi kan Anda sudah mengumpulkan nih, kontrol traffic, baik melalui email maupun melalui WA. Nah, Anda bisa melakukan edukasi, terutama bagi calon-calon pembeli yang belum paham tentang produk Anda, belum paham tentang apa manfaatnya, apa nilainya. Silahkan Anda edukasi. Dan jelas konten juga diperlukan untuk menjual. Anda menjual menggunakan tulisan, Anda menjual menggunakan gambar, Anda menjual menggunakan video, dan bisa juga Anda menjual menggunakan audio. Jadi jika Anda sudah bisa membuat konten yang 4 tadi, minimal 3, tulisan, gambar, dan video, Anda sudah bisa menjalankan bisnis online. Konten digunakan untuk presentasi, konten digunakan untuk traffic, dan konten digunakan untuk komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah untuk edukasi dan menjual. Oke, sampai di sini dulu. Silakan Anda pelajari membuat konten. Ini sangat-sangat penting. Jika Anda sudah bisa membuat konten, yang lainnya akan lebih mudah. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.